Kita sore hari ini mau belajar kembali bisa mengerti secara about El Shaddai, Him, the all powerful creator, and then Jehovah. Jehovah is the God that wants to wrong remote. Ourselves to God, we believe El Shaddai. El Shaddai is the almighty sufficient one. Jadi kita belajar tentang El Shaddai. El Shaddai itu apa? Kuasa gitu. Dan sufficient itu kebutuhan kita. Jadi sufficient God that is able to supply our needs. So basically that's El Shaddai. Genesis chapter 17, pertama sampai ayat yang kedua ya. Ini masih ayat yang sama. Ini adalah pertama kali nih. Jadi Tuhan menyatakan time for God to introduce himself as El Shaddai, as the Almighty. As the Almighty sufficient one. Abram berumur 9, pertama ditulisnya umur dulu nih. Gitu ya. So the Bible wrote about Abram's age. So Abram berumur 9 masa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan 99 years old. So and then God said, walk before me and be blameless, and then I will make my covenant between me and you will. Bisa kita sambung ya dari yang minggu lalu ke minggu ini ke apa yang akan saya sampaikan, recap from last week, a summary. 99 years old. So I believe that if you think that you are old, even at your age right now, God, di masa tua kita, Tuhan itu masih tetap bisa bekerja lewat diri kita. Amin ya. Tuhan masih bekerja melakukan sesuatu lewat diri kita. Setiap kita yang menerima Yesus Kristus, kita ini masuk dalam sebuah perjanjian Tuhan. Menjadi bagian dalam kerajaan Tuhan. Menjadi penerima, receive Jesus as our Lord and Savior, is part of God's kingdom and live in the covenant of God. And we became difficulties. There are even, she was barren. Jadi kan ada kesulitan ya. Janji Tuhan ada. Pernyataan Tuhan ada. Tapi ternyata ada kenyataannya nggak bisa gitu. Sarah itu tidak bisa untuk melahirkan. Abram juga sudah tua gitu. Nah ini dalam hidup kita, so many challenges in our life, and then it just exists. It's difficult, it's impossible, that we need breakthrough, we need God's miracle. Abram umurnya 9, El Shaddai. Jadi di tengah-tengah pergumulan yang ada, Tuhan tuh menyatakan dan mengingatkan kembali, ini aku loh, Tuhan Shaddai, I am Almighty. You know, I can do things that you think that it is impossible for me to do, but I can do it. I am able. Berkata kepada Abram, kemudian Abram ini dia sujud menyembah. Abram fell on his face to worship. Yang pertama ada satu bagian yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan, yang menjadi dalam, saya masukkan dalam terjemahan lain, sebelumnya New King James Version, ini dalam Amplified Bible. Saya baca bahasa appeared to him and said, kebiasaan gitu. Yang berarti udah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah disiplin. Walk habitually, engkau ini ada di dalam hadiratku. And be blameless and be complete in obedience to me. Jadi bukan menjadi seorang yang sempurna Tuhan mau. Nah, oke, Abram kemudian sujud menyembah. Dia dibilang fell in. Nah, saudara perhatikan, ini yang kalau cahayanya mana ya? Sinarnya. Oh, ini. Bilang Abram fell on his face. Then, ini ada kata then. Jadi kemudian berikutnya Abram tuh sujud menyembah. Jadi ketika Tuhan katakan bahwa aku El Shaddai dan kamu berjalan di hadapanku, dan dia sujud menyembah di hadapan Abram alami, yang menjadi penyebab kenapa dia menyembah Tuhan. Kenapa dia langsung sujud menyembah Tuhan. Begitu Tuhan bicara, dia diingatkan kembali akan siapa Tuhan itu. Perjanjian Tuhan umur 75 tahun. Kemudian dia mendapatkan kembali, Tuhan berkata kembali di sini ketika dia umur, dan pada akhirnya Tuhan karena dia melihat kembali bahwa ini loh, ini karakter Tuhan, ini adalah Tuhan, yaitu Tuhan yang membuat perjanjian, bahkan Tuhan akan memampukan kita untuk menggenapi perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. So, don't forget that, and also covenant enabling God, that God will enable us to fulfill His promises or His covenant. Jadi Abram Tuhan, bahwa Tuhan ini El Shaddai, dia langsung sujud menyembah kepada Tuhan.
Gitu. Jadi seolah Tuhan mau berkata, Abram, bagianku akan kulakukan. Percaya saja sama aku. Bagianmu adalah melakukan bagianmu. Nah saudara, kenapa sih kita perlu belajar lama dalam tantangan yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan, sehingga kita seringkali bertahun-tahun, tapi Tuhan gak ada. Akan bekerja dan Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Untuk itu kita ingat lagi nih, kita belajar bahwa dia diingetin kembali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu. Dan Tuhan tidak lupa. Dan Tuhan akan menggenapi janji. Nah yang kemudian yang kedua, jadi kalau orang sujud kan berarti dia kalau yang pertama Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan katakan walk before me and be blameless and complete. Jadi berjalanlah di hadapanku dengan dia ini sudah berjalan keluar dari tidur dengan dia. Ya mungkin caranya seperti itu ya, seolah-olah ini kan Tuhan janji nih. Tapi kan kita nggak bisa sadar. Jadi Abraham tuh seperti bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan karena dia telah melakukan kesalahan, dia mengambil Tuhan karena dia lihat mungkin Tuhan udah lama nggak bekerja. Nah jadi Abraham ini langsung sujud menyembah Tuhan dan dia seperti dalam sikap pun bahwa mulai saat ini, iya Tuhan, aku akan berjalan di dalam hadirat Tuhan. Aku akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. So Tuhan katakan, walk before me and be blameless and complete. The first part last week I've shared about kemampuan dia. Bahwa dia hari ini mari kita lihat bahwa ternyata ada bagian yang menjadi bagian kita. Yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Ini penting kenapa? Karena tentang apa yang perlu Tuhan lakukan buat kita. Apa yang menjadi bagian Tuhan. Yaitu memberkati kita. Lindungi aku gitu. Pada saat itu berhubungan dengan bagian kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi waktu bagian kita perlu taat, kita perlu melakukan firman. Kita kayaknya, yang ini kita seolah menuntut, Tuhan kau kan berjanji. Tapi waktu menjadi bagian kita, nah seringkali kita gak suka, kita lupa itu menjadi bagian Tuhan. Kamu gak usah khawatir, don't you worry about my part, you just do your part. What is your part? Kasih karunia Tuhan itu tidak bersyarat. Tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Bersyarat loh. Saudara baca di Alkitab. Kamu lakukan ini, aku akan memberkati engkau. Kalau kamu melakukan ini, berkat Tuhan tuh gak sembarangan gitu. Tapi berkat Tuhan itu terjadi ketika kita taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu menjadi kunci yang membuka pintu berkat yang dari Tuhan. To God is the key that opens the door of blessings. And when you are faithful, God will reward your faithfulness. Kau berikan kepada Tuhan. Nah, Psalm pasal yang ke-18, saya buka Alkitab saya dulu ya, di depan ada bahasa Inggrisnya. Mazmur pasal yang 4. Oke. So, firman Tuhan katakan seperti ini. Ia membawa aku keluar ke tempat, mulai ayat 21. Jadi yang di sini tanganku, ini bahasa Inggrisnya lebih gampang dimengerti. Me and be blameless, gitu ya. And according to the cleanliness of my hands, he rewarded me. Karena dia setia kepada Tuhan. Ini Daud bilang lagi yang hampir sama dengan 20 di sini 20 dengan 24 ya. Di ayat 25 bahasa Indonesia dikatakan karena itu Tuhan. So Daud katakan bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi, kesetiaan Tuhan dinyatakan, hidup benar di hadapan Tuhan ketika Daud berjalan tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah itu sama dengan apa yang Tuhan katakan. Ini contoh yang pertama. Jadi hadirat Tuhan, mengutamakan Tuhan. Nah itu adalah ganjaran yang dari Tuhan. Nah kemudian di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku, jadi Paulus dia bilang seperti ini bahwa kamu nih jangan satu dengan dunia. Ini maksudnya bukan berarti kita tidak bergaul. Tuhan mau kita untuk menyaksikan Yesus. Tapi maksudnya apa? Paulus nih bilang bahwa jangan kita karena pergaulan kita pegang prinsip yang kita, satu hal yang mungkin nyaman buat diri kita. Jadi dalam pergaulan dengan orang lain tetap harus ada batas manan demi diterima oleh orang lain. Kita nih jadi orang yang mengorbankan firman Tuhan. Tapi gereja Tuhan harus tetap berdiri teguh Tuhan kepada Abram dan kepada kita. Berjalan di dalam hadirat Tuhan.
Nah saudara yang kasih Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan, berjalan atau hidup, apa sih? Hidup di dalam terang Tuhan atau hidup di dalam hadirat Tuhan. Di gereja ini, di building ini, itu dipasang akan nyala otomatis ketika ada gerakan gitu ya. Di belakang gitu, jadi kalau ada, bahkan saya baru tahu kayak kemarin ternyata gitu karena kasih ada orang kaget gitu begitu lewat. Saya sendiri kaget waktu pertama kali, ya apa ini? Oh ternyata kamera, oh ini yang kemarin yang itu ada motion sensor light termasuk di depan entrance kita. Jadi kalau gelap semuanya, ketika orang lewat di depan lampu itu, karena ada sensornya dia akan nyala. Nah jadi di sana, itulah yang menjadi contoh bagaimana hadirat Tuhan itu yang menaungi kita. Jadi waktu kita pakai kehidupan saya sepertinya gelap ya. Kenapa kehidupan saya sepertinya tidak ada hadirat Tuhan? Saya mau katakan, ada di dalam area yang benar, dalam sensor yang benar. You are not in the presence of God, you might not walk in the right vicinity. Area di mana ada sensornya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, maka di sanalah ya hadirat Tuhan itu berkat Tuhan bisa seperti itu gitu. Kalau kita memberikan hidup kita untuk berada di dalam hadirat Tuhan, di sanalah prinsip tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan. Kalau kita memberikan hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau engkau ada di jalan yang sana, di rumah yang sana, malam-malam gelap. Jadi bukan karena cahayanya enggak ada, bukan karena kuasanya enggak ada, tapi karena engkau yang tidak berada di tempat yang benar. Untuk mengalami atau mendapatkan janji firman Tuhan, kita perlu kembali kepada hadirat Tuhan. Nah itu yang Tuhan katakan kepada kamu. And for you, walk di firman Tuhan. Jadi saudara, Abram dia berumur 99 tahun ya. Dia di luar hadirat Tuhan. Aku udah mengambil keputusan sendiri, aku berusaha sendiri, tidak. Dan Tuhan itu berdaulat. Saudara percaya kepada waktunya Tuhan ya. Tuhan tidak pernah salah. Ada waktu Tuhan yang bukan itu seperti pada akta jadi sama loh. Kayak gini nih, Adam lagi menerima. Bahkan itu cerita luar biasa, itu firman Tuhan yang luar biasa. Ketika ular ilahnya loh. Tapi Adam gak ngomong apa-apa. So tanggung jawab suami, terutama para suami, kita mesti dekat dengan Tuhan, gitu. Hawa nih makan aja, nanti kamu jadi kayak Tuhan. Nah harusnya sama Adam, gua tarik gitu, bikin sama kayak Abram. Abram ketika Sarah bilang begitu, kamu tidur aja dengan hambaku gitu. Oh iya, makanya itu dampaknya panjang, repentance. Jadi dengan pertobatan, iya Tuhan saya salah. Kembali kepada hadirat Tuhan. So saudara yang kasih Tuhan, bagian kita adalah karena apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita terima gitu ya. Kita nih kayak, ini saya mau kasih contoh cuma kameranya nanti dalam box gitu ya. Nah ini box ini membuat kita nih kayak terkungkung atau membatasi pergerakan kita karena kita keluar. Saya ada di dalam box, mungkin engkau capek secara fisik, engkau capek di dalam rohmu. Engkau capek mungkin di dalam jiwamu, banyak sekali energi, engkau keluar banyak uang, engkau berusaha dengan dirimu sendiri, engkau berusaha dan melupakan dari jalannya Tuhan. Gue 25 tahun, aduh ya again Tuhan, udah berdoa dari tahun ke tahun, iya pastor, encourage terus nggak bisa. Sarah udah jangan pikir-pikir deh, kan kamu nggak bisa. Gimana, saya juga udah tua misalnya, gimana? Tuhan menyatakan dirinya kembali. Abram sujud menyembah Tuhan. Dia diingatkan kembali, oh iya Tuhan, aku ini udah salah dan sekarang aku diingatkan kembali, terima kasih engkau. Situasi seperti itu, ada satu janji Tuhan yang luar biasa nih yang saya dapatkan. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Dan Allah, oh ini saya yang kentol sendiri ya. Oh udah ya. Oke. So, bahasa Indonesianya, berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara kalau buka Alkitab, di sini luar biasa, ini ada 4 all saya lihat. And God is able. Allah itu sanggup. Saudara percaya, God is able to make all grace, all of His grace abound to you. So that having all sufficiency, satu hal, tapi dalam semua hal. And then bukan hanya dalam satu hal, tapi dalam semua hal,
Tapi sekali-sekali segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa apa dikatakan berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah itu rupa begitu berlimpah sehingga berkat Tuhan itu kita nggak bisa tampung dan kita bisa berikan dengan kebajikan hanya berhenti sampai diri kita. Tapi melalui kita. Karena Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu minggu lalu. Apa curcol bahasa Inggrisnya nggak tahu. Gembala di tempat ini. Jadi saya mau I wanna be vulnerable in front of Lee bahwa kita nih gereja Tuhan Rochester City Blessing bukan Boston tapi Rochester City Blessing kita sedang merencanakan kita lakukan. Saudara nantikan ya apa yang akan saya sampaikan di minggu-minggu berikutnya dan saudara terima ini kita nggak bisa melakukan again and again. Kalau kita mau melakukan mengharapkan satu hal yang baru kita mesti berani melakukan hal yang baru gitu. Dan there are moments in our times that we need to be bold enough to cross the Jordan in order for us to enter the promise ini. Tapi tahun lalu ini udah bulan 8 Agustus ya bulan 8 udah rencananya dari tahun lalu tapi kayak saya tahan kenapa? Agak takut dan mungkin memang takut gitu. Saya pikir secara manusia, aduh Tuhan ini gimana ya? Ini kemampuannya. Kita nggak punya kapasitasnya, we don't have the ability, we don't have the resources, we don't have the capacity. Lebih yakin lagi, oke ini udah harus dikerjakan dan harus mulai transisi gitu untuk kita bisa masuk ke dalam satu. Saya tiba-tiba di meja saya sendiri, ini seperti ketika Tuhan bicara kepada Abram, itu Tuhan bicara, wah. I'll do my part and you do your part. Ini kalau tadi saudara ingat lagi, di sini dibilang bahwa ada, aduh Tuhan tuh kayak, saya bacakan all things at all times. You may abound in every good work. Dan di Amplified Bible dibilang begini, you with every form and in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Nah saudara harus perhatikan, apakah tantangan ada nggak? Gampang atau enggak? Nggak gampang. Apakah dengan Tuhan? Yang Tuhan katakan, well, kenapa? Karena saya nggak percaya Tuhan mungkin. Katakan bahwa dia El Shaddai, dia memenuhi kebutuhan setiap umatnya. We are talking about the Almighty Sufficient God. Ya. Bahwa Tuhan yang mampu mencukupi, bahkan lebih, abundance. Apa yang menjadi bukti ke time semuanya? Apa yang menjadi bukti? Nah ini menjadi bukti ketika ini pekerjaan Tuhan. Yang pertama, pekerjaan Tuhan itu beyond our Tuhan yang Tuhan siapkan kepada kita. Remember, ingat minggu lalu bahwa kita belajar bahwa di dalam covenant Tuhan itu ada berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu lebih besar dari diri kita sendiri. Kita udah baca berbagai firman Tuhan. It's beyond our capacity, itu yang pertama. Dan kemudian selalu ada yang namanya sisa-sisa, leftover. Sudah coba kita tampung gitu. Saya mau ajak kita lihat, ini saya nggak usah baca bahasa Indonesianya ya. Di sini ada Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang banyak singkatnya. Kemudian dia lihat, kalau kita beli pun nggak akan cukup nih. Nggak akan cukup. Mungkin toko roti sebelah, ini Boston Corner nggak akan cukup. Yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Well, murid-muridnya mungkin pikir ini gimana nih, nggak bisa. Tuhan bilang bawa kepadaku. Tuhan mengucap syukur dan dia memecah-mecahkannya dan dia membagikannya kepada orang-orang dan semua orang itu akhirnya bisa makan. Jadi enggak sebenarnya. Kadang kita melihat diri kita dengan kapasitas kita, betul ya. Tetapi pertanyaannya adalah kepada siapa? So tadi kita belajar kalau mau saya singgung tentang keuangan jangan takut akan persembahan. Saudara tidak akan lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. So the question is not how much or whether it is enough or not. The question is to whom do you bring jalan. Di area mana kita hidup? Apa itu ada kegelapan di sana? Gitu. Apakah kita berjalan di dalam
terang Tuhan, hadirat Tuhan, atau kita di luar dari itu semua. Hitung ya, ini kan di sini 5.000 laki-laki memang Alkitab tulis. Dan kalau diperkirakan dengan suami dan anak-anak dengan catatan satu keluarga mungkin anak 2 aja ya. Berarti satu keluarga 5.000 berarti kira-kira. Tapi mungkin gak full. And then Jesus told his disciple, now gather the leftover so that nothing is wasted. Setelah semua orang kenyang, jadi bukan lagi makan nih. Kumpulkan sisa-sisanya supaya jangan ketika semua orang udah kenyang. Kalau udah kenyang berarti semuanya udah full ya. Gitu. Kalau dibilang ketika orang-orang sedang makan ini semua orang sudah puas, enak gitu. Nah, sisanya itu 12 bakul. 12 baskets were filled with dan kalau supplying dari Tuhan itu tadi bahwa selalu ada sisa gitu. Maksudnya apa? Supply dari more than enough, sufficient, cukup untuk diri kita sendiri, kita tidak bisa menampungnya, bahkan lebih sehingga kita be blameless. So, sebenarnya kasih Tuhan, maksudnya apa kalau dikatakan God's blessing is sufficient? It is sufficient yang lain. Jadi saya udah diberkati, waduh, ini bahkan ketika saya berikan kepada orang lain, saya masih cukup nih. Bahkan kita kita cukup berkat Tuhan. More than enough, sufficient for us, and then even for us, it is enough to bless other people. So, abilities. Engkau berada dalam sebuah situasi yang kayaknya, aduh, pikiranmu sederhana, nggak mungkin Tuhan. Tidak ada, rasakan, 25 tahun. Janji Tuhan kayaknya kemana? Tapi kita kembali lihat, di sana tahun, Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan berkata, I am El Shaddai. Ketika saudara bisa sebut namamu, akulah El Shaddai. Aku mampu loh. Kamu gak percaya sama aku gitu ya. Hei lihat kembali nih, aku El Shaddai, janjianku. Kamu adalah anak kerajaan Allah, pewaris tahta kerajaan Allah. Yang penting kamu lakukan bagianmu. Ingat nama Tuhan, ingat El Shaddai, the Almighty Sufficient One. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa aku memiliki perjanjian, kita menjadi bagian dalam perjanjian Tuhan. Aku memiliki perjanjian. Aku yang menyatakan janjiku kepadamu bagi orang lain. Kalau engkau pikir engkau tidak mampu, Tuhan yang akan mampukan engkau. Ada amin. Kalau kita mau, kita berikan diri kita. Powerful, I am powerful to supply. Listen to this, as you walk in before me, there is supply, there is provision, there is healing, there is breakthrough, and there is miracle. Kesembuhan, ada amin. Ada Tuhan, itu ada terobosan dari Tuhan. Bahwa di dalam hadirat Tuhan bahkan Tuhan bisa lakukan mujizat. Ketika kita, why? Because I am Elohim. You know, I am Jehovah. I am Adonai. And I will fulfill my covenant. Ingat enggak? Aku ini Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan yang berkuasa. Aku yang terus mengejar engkau pada firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kekuasaanku, janjiku itu akan dinyatakan menjadi bagian Tuhan. Tapi kemudian lewat dirimu, Tuhan akan memakai engkau untuk engkau menjadi berkat buat orang lain. So Bapak, mari kita renungkan bersama-sama. Dalam tingkatan tertentu mungkin kita memiliki keraguan kita sendiri. Kerjaan, ada El Shaddai, tapi juga ada bagian kita. Nah sore hari ini, mari kita boleh melakukan bagian kita. Ada amin. Perjanjian Tuhan itu boleh digenapi. Ada amin. So, mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita tutup, saya mau ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ingat lagi, kita renungkan secara pribadi. Firman Tuhan sudah pada setiap kita sore hari ini. Shaddai.